ketika BKKBN ini mengkampanyekan supaya kita hidup anaknya dua saja misalnya kan, itu kan tujuannya supaya sehat, Iya, kan? sehat. Ya, Itu benar. di masyarakat Aceh sudah ada pantun itu. Pantunnya Pak coba di-share, Ah. menarik ini. Tapi kalau kita ngomong BKKBN, kesehatan atau hanya pemerintah aja, masyarakat masih pegah hanya proyek long. Ya. Kenapa hari ini yang kita sasar adalah Kementerian Agama? Karena kalau kita berbicara stunting nih Pak, erat kaitannya dengan pemahaman pasangan yang akan menikah. Iya. Karena saya beberapa kali tuh ngobrol dengan narasumber bahwa di lapangan itu ternyata nggak semua pasangan yang akan menikah atau bahkan yang sudah menikah itu paham Iya. dan aware tentang isu stunting. Iya. Ya, mungkin Pak dari Kementerian Agama sendiri Pak, atau mungkin lebih kecilnya ruang lingkupnya dari kantor kuaketnya, apa yang udah dilakukan? Program apa yang udah dilaksanakan agar pasangan ini benar-benar aware mengenai isu stunting ketika mereka punya anak nanti? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi bersama, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai atau terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu bahasa Al-Quran dan juga bahasa Undang-Undang Perkawinan. Jadi kita dari Kementerian Agama, dari Kanwil, kemudian Kemenak sampai ke kantor KUA. Tapi yang langsung berhadapan dengan pasangan yang akan nikah itu adalah kantor KUA kecamatan. Benar. Pada setiap pasangan yang akan menikah, kita melakukan bingwin namanya, bimbingan perkawinan. Oke, Binwin. Bingwin. Bukan bimbingan konseling ya. Bukan bimbingan konseling. Binwin. Kemudian yang kedua, suscatin, kursus calon Calon pengantin. pengantin. Ini bahagian dari upaya untuk mengantisipasi kasus stunting tadi. Memang pasangan yang akan menikah yang diberikan penyuluhan, tapi kemudian mereka kan setelah berkeluarga, capaiannya atau tujuannya bisa melahirkan keturunan-keturunan yang sehat. Iya, yang berkualitas juga Pak ya. Nah, jadi dalam bimbingan perkawinan itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena ada materi kesehatan. Jadi dalam peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2020 itu mengamanahkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan keluarga itu di Dinas Kesehatan. Kemudian ada penyuluhan dari BKKBN. Kemudian pembentukan atau penyuluhan keluarga sakinah dari Kemenak. Jadi tiga instansi ini bekerja sama sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya atau berkembangnya stunting di masyarakat. Tentu di Kementerian Agama lebih menekankan pada pola bidang agama. Bagaimana seharusnya berkeluarga dari sudut pandang agama. Kemudian bagaimana orang berkeluarga supaya hidupnya sehat. Tentu ada penyuluhan tentang hidup bersih. Lalu kemudian dari KB dan Kesehatan juga memberikan penyuluhan bagaimana kita mendapat asupan gizi yang bagus. Jadi tiga kementerian ini, tiga instansi ini saling kerjasama dalam upaya mewujudkan terciptanya keluarga yang sakinah tadi. Jadi makna sakinah mawaddah warahmah bukan hanya harmonis keluarga itu, tapi bisa melahirkan keturunan-keturunan yang sehat. Kalau dalam konsep agama itu memerintahkan kita supaya melahirkan keturunan-keturunan yang sehat dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah, lemah fisik dan lemah mental. Ini Pak, kalau boleh saya tahu nih, berapa lama sudah misalnya program stunting ini menjadi program rutin bagi pasangan yang akan menikah gitu? Ketika melakukan bimbingan pranikah, karena jujur nih Pak ya, kalau saya tanya juga ternyata pasangan-pasangan muda yang akan menikah juga banyak nggak aware tentang stunting.
Kalau di Kementerian Agama memang tidak kita buat judul ini penyuluhan stunting, nggak seperti itu. Oke. Kita udah ada program itu setiap kabupaten kita sudah programkan sesuai dengan wilayahnya. Misalnya wilayah itu lebih peristiwa nikahnya banyak, maka ada 4 angkatan, ada 5 angkatan untuk bimbingan perkawinan itu. Jadi ada di 23 kabupaten kota itu semuanya sudah sudah dianggarkan supaya kalau di kabupaten itu ada namanya seksi Bimas Islam. Oke. Kalau kita di Kanwil namanya Urais. Bidang Urais membawahi 23 kabupaten kota dan 279 KUA. Jadi melalui KUA itulah yang melakukan bimbingan perkawinan. Kemudian dengan berkoordinasi di seksi Bimas Islam kabupaten kota. Misalnya di kabupaten A dapat 4 angkatan, berarti satu angkatan kalau misalnya di 30 jadi itu 120 pasangan misalnya. Jadi ketika mereka mendaftar, maka sekarang kan pendaftarannya nggak boleh hari ini daftar besok nikah. Jadi minimal 10 hari sebelumnya. Jadi mendapat bimbingan. Nah, dalam bimbingan itu disitulah diberikan pemahaman bagaimana upaya supaya setelah berumah tangga nanti bisa hidup rukun, bahagia, sejahtera, bisa melahirkan keturunan yang berkualitas. Nah, ini kalau saya sasar mungkin Pak ya. Kalau saya ini kan pola pikirnya simpel aja nih, kayak masyarakat gitu. Iya. Kayak tadi kan kalau saya tangkap nih, memang secara general, secara garis besar isu stunting itu sudah dimasukkan dalam bimbingan pranikah. Kenapa nggak dibuat khusus Pak? Karena kan sebenarnya masalah stunting ini kan lagi serius gitu. Maksudnya kenapa nggak diambil gitu satu segmen untuk diedukasi pasangan? Karena nanti kalau kita ngomong masyarakat mungkin ada ini lain Pak ya. Nah, untuk memang misalnya dibahas gitu, masalah stunting itu ya nggak usah lama, kayak 30 menit atau 1 jam, supaya apa? Benar-benar kena ke pasangan yang akan menikah gitu. Iya. Ini kan ada dinas yang menangani khusus, misalnya ada BKKBN dan kesehatan. Kita juga hadir memberikan penyuluhan bersama. Misalnya melakukan kerjasama 2 instansi ini. Misalnya kalau secara MOU memang secara provinsi belum, tapi di kabupaten-kabupaten di KUA sudah melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan untuk menyampaikan isu-isu stunting ini. Kalau dalam konsep Bing-Win tadi hanya di materinya dalam penyampaian. Nah, cuma nggak disebut judulnya bimbingan stunting. Tapi bimbingan perkawinan sesungguhnya itu sudah lebih luas. Nah, kalau stunting itu kan bahagian kecil dari judul yang besar itu. Iya Pak, tapi kan kalau kita lihat kontradiktifnya sekarang ya, memang kalau bimbingan pranikah itu memang banyak hal yang akan dibimbing gitu. Tapi ini kan mengingat urgensi kita mengenai stunting gitu. Dalam pandangan saya, ini boleh Pak ya? Ini boleh. Kenapa enggak gitu? Oh, ini kan kita udah tahu masalah stunting itu kan masalah bersama gitu. Kenapa nggak disusun satu segmen gitu ketika dalam bimbingan pranikah bahwa wajib semua pasangan tahu apa sih stunting gitu. Karena yang saya takutkan nih kalau general Pak, ya orang nggak akan pernah aware tentang misalnya apa sih stunting, dipikir apa kayak gitu. Mungkin itu. Sebenarnya nggak juga seperti itu. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan kerjasama untuk membahas tentang isu-isu stunting ini. Cuman karena sudah terprogram terkait dengan tadi Bing-Win dan Susjatin, maka di confirm dalam bimbingan itu. Tapi begini, sebenarnya lebih bagus dalam bimbingan itu kan itu sampai 3 hari misalnya. Tapi kalau hanya setengah jam tadi kan, ini bukan setengah jam, mungkin sampai 2 jam bicara stunting. Maksudnya kan saya menyarankan minimal gitu, kan itu gitu kan. Kalau bisa sampai 2 hari 3 hari kan luar biasa tuh Pak kan. Jadi maksudnya gini, biar pasangan kita tuh juga pasangan muda kan atau calon pengantin itu betul-betul serius gitu bahwa stunting ini bahaya loh untuk generasi kita kan. Mungkin sekarang kan nggak terlihat, tapi kan semakin dia tumbuh, semakin dia dewasa, berpengaruh ke faktor kecerdasan kan. Nah mungkin itu sih Pak. Kemudian satu lagi Pak, kalau boleh saya tahu, sejauh ini berapa banyak sih
staf di KUA yang paham mengenai isu stunting? Eh, Lebih-lebih yang memberi bimbingan ya. Iya. Kemudian yang menikahkan itu kan Ya. memang radarnya KUA semua. Iya. Kita begini, kalau terkait nikah itu memang yang hadir di peristiwa nikah itu memang harus penghulu, harus penghulu. Nah, jadi penghulu itu bisa jadi dia merangkap kepala KUA, bisa jadi jabatannya sebagai penghulu, karena ada jabatan KUA. Bisa jadi satu KUA itu ada dua, satu merangkap kepala kantor, satu hanya penghulu. Jadi penghulu ini sudah paham semuanya tentang kejadian isu stunting ini sudah paham. Cuma mungkin kita ke depan kita begini, mempertajam kepada para penghulu yang memberikan kursus Jatin ini atau bimbingan perkawinan untuk mempertajam materi stunting ini. Ya, itu tinggal kita tambah saja instruksinya. Ya mungkin lebih diseriusin Pak ya program khusus. Sebenarnya sudah serius, sudah serius. Bapak selalu kayak gitu. Sudah serius, sangat serius. Amin. Sangat ya. serius karena sebenarnya ketika kita bilang sampaikan Bingwin itu menunjukkan bahwa seriusnya pasangan ini untuk mengetahui bahwa apa tujuan dia perkawinan. Jadi ketika kita sampaikan ayat wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, itu sudah mencakup stunting sebenarnya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu hendaklah kita takut dan hati-hati ketika meninggalkan generasi yang lemah. Jadi yahsya itu takut. Jadi hati-hati. Takut itulah bagaimana upaya supaya tidak lahir generasi yang stunting tadi. Iya. Cuma bahasa Al-Quran nggak disebut stunting. Sebenarnya secara menyeluruh, bukan hanya stunting sebenarnya. Ada hal-hal lain, dia sehat secara fisik kita lihat, tapi mentalnya nggak sehat. Jadi di'afan khafu alaihim itu jadi menyeluruh sebenarnya. Cuma karena ini isu stunting seakan-akan dalam penyuluhan itu belum terlalu muncul. Masih kita fair-fair aja nih Pak. Tinggal kita pertajam saja. Berarti mungkin gini, ini kan udah akhir tahun. Semoga mungkin di tahun depan Kementerian Agama punya persiapan lebih baik ya, ketika punya materi khusus atau misalnya Pak Tukwaket, misalnya kalau nikahin tuh di depan jamaah juga disentil sedikit aja walaupun nggak banyak kan. Peristiwa nikah itu walaupun di akhir tahun tidak terjadi kan. Tetap terjadi. Jadi berarti udah bisa dimasukin isu dari sekarang. Lu bisa. Jadi pada saat setelah Bingwin, setelah Bingwin pada hari pernikahan juga masih ada nasihat perkawinan. Di situ juga masih bisa. Jadi yang mendengar bukan hanya pasangan dua ini. Berapa orang hadir. Misalnya menikah di Masjid Raya. Tinggal 5 menit masuk isu itu dalam nasihat setengah jam itu kan ratusan orang mendengar. Jadi, persoalannya hari ini semoga itu terrealisasi sih kalau saya sih itu Insyaallah. Pak. Sebenarnya bagus ya, maksudnya karena gini orang kita nih Pak, kejadian di lapangan kalau kita bahas tadi puisunya loh. Yang kena Yahudi, yang kata kafe, biasalah Pak kan. Kayak kita bahas imunisasi gitu juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di Aceh ini kan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam tuh memang erat kaitannya ada di Kementerian Agama, ada di ulama. Jadi sebenarnya peran Kementerian Agama terutama di kantor Kuaket itu sendiri sepertinya ya kalau kita mau jujur hari ini kan punya peranan yang sangat penting supaya masyarakat percaya gitu. Tapi kalau kita ngomong BKKBN, kesehatan atau hanya pemerintah aja, masyarakat masih pegah hanya proyek mungkin itu Pak. Sebenarnya dalam konsep agama ada ayat, ada hadis. Dalam konsep kita umat Islam juga ada didukung oleh pendapat ulama. Kemudian kalau konsep kita sekarang secara transformasi digital dengan berbagai media yang dibaca, kalau disampaikan oleh calon pengantin tidak paham itu tidak mungkin. Paham pasti cuman penekanannya tadi. Habis itu percaya dengan tidak sebenarnya Pak. Makanya saya lihat posisi Kementerian Agama ini sebenarnya dan para ulama ini penting gitu. Sangat penting. Untuk buat masyarakat kita dengar. Karena jujur Pak ya kalau kita ngomong Aceh duit profesor tak pegahaba hana dan teh dengar. Tapi menyokat tengku pegahaba. Ada salah piding betul ya Pak.
Itu kan sebenarnya untuk isu stunting ini juga kan sudah diajarkan juga dalam Al-Quran yang terkait dengan menyusui. Oke. Supaya ibu-ibu yang menyusui itu hendaknya dia menyusui 24 bulan, 2 tahun. Nah, itu kan setiap ibu yang melahirkan hendaklah dia menyusui sampai 2 tahun. tahun. Itu kenapa? Di situ memberikan isyarat atau menggambarkan bahwa di ASI itu memiliki obat yang paling ampuh untuk imunisasi yang paling ampuh sebenarnya ASI itu. ASI itu. Jadi Al-Quran sudah mengatur ke situ. Bukan dengan isu stunting bahwa agama 1400 tahun lalu sudah bicara itu. Cuma kita manusia aja yang lengah. Ya. Jadi saya sepakat isu stunting ini kita angkat tapi kita kaitkan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Malah dulu ketika BKKBN ini mengkampanyekan supaya kita hidup anaknya 2 saja misalnya, kan itu kan tujuannya supaya sehat. Iya, sehat. Kan? Ya, Itu di masyarakat Aceh sudah ada pantun itu. Pantunnya Pak coba di-share, menarik ini. Jadi sebenarnya bukan tidak ada sudah dirancang bagaimana isu tentang kampanye karena apa ini KB kan sebenarnya itu mengatur bukan membatasi. Ya. Jadi dulu mengatur jarak juga. Jarak. Tujuan itu supaya anak yang pertama, kedua itu sehat. Dapat diayomi, bisa itu dari 2 tahun memberi ASI, 9 bulan kemudian kan otomatis sudah 3 tahun baru lahir anak berikutnya. Cuma kan nggak dicerita seperti itu. Tapi kita manusia kan bisa menganalisa. Sehingga isu kampanye tentang bagaimana menjaga keturunan teratur, tidak terlalu rapat atau tidak terlalu jarang, dulu sudah disusun pantun tuh kampanye KB. Coba Pak di-share. Pantunnya misalnya begini. Sace ya. Bahasa Aceh aja Pak. Punya tak galak dengan awak nyonya bahasa Aceh. Ujung bate ya. Singke mecabeung. Gampung Durung karena saya tinggal di sana. Gampung Durung. Promosi kampung juga Pak. Gampung Durung bau mu banja. Belahai ane lehetun 6 bulan. Dengan jaring-jaring anak bahagia. Luar biasa. Jadi itu sebenarnya bukan tidak ada ditanggapi itu. Jadi kita dalam ceramah sampaikan itu. Bahasanya kan macam-macam. Ada dengan bentuk nasihat, ada bentuk pepatah, syair dan sebagainya. Sangat tergantung pendengarnya siapa. Tapi kalau pasangan mau menikah, itu apapun kita sampaikan dia dengar. Jadi ada 3-4 orang itu sangat patuh kepada informasi yang disampaikan oleh dengku siapapun. Emang menikah. Itu kita bilang, ini kalau nggak pergi ke Tadung Kumum, ini kamu mau menikah, ini harus ke masjid, salat berjamaah, pasti datang. Karena aku kan dinikahin, kayak gitu. Ya, the power of ulama lah yang pegah di Aceh. Jadi menyahana kajak masjid, nyahang kutim yak pengen menikah. Itu baru, itu sebenarnya kesempatan dakwah dengku kepada calon pengantin untuk berubah sikapnya. Jadi nggak pernah pergi masjid, udah. Itu dalam masyarakat Aceh diterapkan itu. Baik kepada calon pengantin atau mertua. Misalnya mertuanya jarang ke masjid. Kamu mau nikahkan anak, itu wali harus adil. Adil itu harus taat. Taat itu harus tobat. Tobat itu harus sholat misalnya. Jadi kalau saya nggak lihat kamu di masjid, itu kata Pak Imam, itu gertak saja sebenarnya. Tapi berhasil. Jam 6, setengah 7, Pak itu sebelumnya nggak pernah pakai peci, udah pakai peci, pakai sarung. Daripada nggak jadi nikah. Jadi nikah. Jadi menuju anaknya menjadi sakinah mawaddah. Jadi dengan agama juga dituntun, dengan gizi tadi juga dituntun. Jadi masyarakat yang akan menikah itu sudah disiapkan segala sesuatu. Kalau masyarakat Aceh itu sangat kentara dengan persiapan fisik sebenarnya. Ketika dia ingin menikah, orang tuanya bertanya, apa kerjamu? Misalnya kan, itu sebenarnya pertanyaan halus. Mau ditanyakan sejauh mana kesiapanmu? Gitu. Jadi bukan dalam artian materi bukan. Ya walaupun materi penting. Pak ya. Jadi dengan ditanya begitu berarti anak-anak muda Aceh dulu, anak-anak muda itu mau menikah dia bekerja dulu. Kerja itu tidak harus di perusahaan, tidak harus di PNS. Dia misalnya bertani, jadi dia pergi sawah. Ada di kandangnya 2 ekor lembu
Pulang sawah, ambil rumput, kasih. 3 tahun kemudian dijual. Lembu ini menjadi mahar. 2 ekor lembu itu sudah cukup melamar seorang gadis. Untuk mahar misalnya. Yang lain ditanggung orang tua. Jadi kesiapan seperti itu sebenarnya sudah terbentuk dalam masyarakat. Tujuannya apa itu tadi? Jangan sudah nikah anak orang, tidak ada biaya, buhai dah belum. Jadi karena kurang asupan gizi oleh si ibu, maka efeknya stunting pada anak itu. Kalau di sekolah-sekolah kementerian yang di bawah naungan Kementerian Agama ada nggak Pak? Misalnya penyuluhan-penyuluhan yang akan dimasukkan mengenai stunting? Ada. Itu satu lagi tadi Bing ada Sus Jatin Pranika. Itu anak-anak Man. Ada khusus anak-anak apa alia. Pak programnya misalnya? Termasuk itu persiapan menuju perkawinan. Karena ada kan kalau di daerah misalnya ada anak tamat SMA itu alia kadang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dia. Mungkin setelah itu 2 tahun kemudian dia akan dilamar. Akan menikah. Sudah kita memberikan namanya bimbingan perkawinan usia usia remaja. Jadi karena bahaya juga ya kalau misalnya belum siap rahimnya juga. Ya, makanya sasarannya SMA kan. kelas 3, aman kelas 3. Enggak penyuluhan ke anak Amin. Jadi itu dia. Jadi MCN SMP belum, dia di kelas 3. Lebih ke remaja. Ya, remaja. Kelas 3 alia misalnya. Siapa tahu. Penyuluhan ini bukan dalam artian kita suruh dia nikah Pak ya. Karena nanti blunder lagi Pak di masyarakat kan. Jadi dia siapa tahu karena dia tidak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke pesantren misalnya. Kadang orang tuanya ingin cepat ada cucu misalnya kan. Kita nggak bisa larang kalau sudah setelah alia. Secara undang-undang sekarang kan 19 tahun. Tamat alia itu 18 mungkin setahun kemudian dilamar atau pergi pesantren tamat aliyah pergi ke pesantren ngaji atau lagi kuliah dilamar langsung dikawinkan ada. Jadi ini juga kita lakukan penyuluhan bimbingan perkawinan bagi usia remaja misalnya pranikah. Jadi itu di setiap kabupaten kita lakukan. Jadi nanti yang laksanakan Kasih Bima Kabupaten Kota dengan KUA. Mungkin gini Pak yang terakhir sedikit. Mungkin saran Bapak atau nasihat Bapak atau petuah Bapak untuk masyarakat dan untuk pasangan yang akan menikah mengenai isu stunting Pak supaya lebih aware tadi Pak ya. Kemudian jangan berpikir macam-macam juga. Jangan nanti berpikir bahwa ketika ada masalah seperti ini, itu dibuat-buat, itu proyek gitu ya. Mungkin kalau pesan tadi Pak yang belum ini Bapak sampaikan supaya orang mengambil serius isu stunting ini. Jadi harapan kita kepada siapapun ini menanggapi isu anak kurang gizi. Kalau bahasa Aceh itu bukri. Bukri itu udah ada sebenarnya dalam masyarakat. Iya, maksudnya udah ada. Namanya aja sekarang. Ini istilahnya stunting. Jadi kan bukri itu orang kalau umur 8 tahun sudah ada 1 meter misalnya. Dia 1,5 meter. Umur 10 tahun wajahnya sudah menuju remaja dia. Dia kayak masih bayi kan itu. Jadi isu stunting ini kita berharap supaya dinas terkait, misalnya kami di Kementerian Agama, BKKBN, Kesehatan yang gencar mengkampanyekan ini juga di tingkat kelurahan, Pak Gisi, Dengku Umum, khatib, penyuluh kami dalam ceramah-ceramah bisa saja disampaikan isu dengan judul tema khutbah hari ini keluarga bahagia sejahtera misalnya. Jadi salah satu keluarga bahagia sejahtera melahirkan keturunan yang berkualitas. Tapi kalau anak terbebas dari stunting, kalau anak keturunannya kerdil tadi bukri tadi stunting tadi, mana ada bahagia dia. Begitu melihat anaknya sedih dia. Orang lain sudah main bola misalnya, sudah bisa berolahraga, anaknya nonton. Kadang nggak ada semangat karena ciri khas orang-orang yang stunting ini kan ketika umur 8 sampai 10 dia agak pendiam. Orang lain sudah loncat-loncat sama-sama dia menjadi penonton. Jadi keluarga yang keturunannya juga tidak sama dengan generasi yang lain juga menjadi kurang bahagia. Jadi kita berharap atau menghimbau kepada pasangan
yang akan menikah dan yang telah menikah. menikah. Kemudian mungkin penyuluh agama, kemudian di bidang kesehatan, BKKBN, kemudian agama, dan juga orang-orang tua kampung yang punya kapasitas untuk itu, supaya sering-sering menyampaikan ini agar kita bisa menjaga gizi, agar melahirkan keturunan-keturunan yang yang berkualitas. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebenarnya poinnya sangat bagus ya. Selama ini kan kita suka terlalu sering meragukan bahwa ketika ada masalah baru kita selalu menganggap itu dibikin-bikin atau dibuat-buat. Tapi sebenarnya lihatlah sebuah masalah itu untuk kita cari solusinya. Nah, salah satunya tadi begitu kita sudah ngomong dengan Pak Azhari bahwa isu stunting adalah menjadi isu bersama ya, terutama di dalam keluarga, baik pasangan yang akan menikah maupun pasangan yang telah menikah ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi berjumpa di Sago TV di segmen berikutnya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.